Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Banyak yang memuji-muji HP ini, yaitu Infinix Note 12 VIP. Katanya HP ini memiliki kualitas layar panel yang baik dibandingkan HP-HP lain di kelasnya. Masa iya sih? Di video kali ini kita akan ngebahas HP yang satu ini secara menyeluruh dan memberikan experience saya ketika menggunakan HP ini kurang lebih 1 mingguan. So daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Buat harga sendiri, si Infinix Note 12 VIP ini dibanderol dengan harga 4 jutaan. Tapi waktu awal launching harganya itu ada diskon hingga 3,7 jutaan. Nah, beruntung banget tuh buat kalian yang beli HP ini saat flash sale. Oke, dengan harga segitu, masa iya kualitas panel bisa menyaingi HP-HP lain? Buat spesifikasi layar sendiri, memang HP ini bisa dikatakan cukup lumayan tangguh nih. Karena untuk panelnya udah pakai panel AMOLED 1 billion warna 120Hz dengan brightness-nya bisa di-push hingga 700 nits. Buat ukurannya sendiri memiliki diagonal sebesar 6,7 inch beresolusi Full HD+. Di atas kertas, spesifikasi yang diberikan memang nggak nanggung-nanggung dari Infinix Note 12 VIP ini. Buat kualitas layarnya, saat diajak nonton film dari Infinix Note 12 VIP ini kerasa nyaman. Disney warnanya enak, terus juga detailnya pun juga masih kelihatan jelas. Mungkin yang cuma dikeluhkan hanyalah masalah brightness-nya yang bisa di-push cuma sampai 700 nits aja. Sementara kalau kita lihat di brand-brand lain itu untuk masalah layarnya bisa di-push hingga 800 nits. Tapi walaupun begitu cuma 100 nits doang, kayaknya perbedaannya nggak terlalu signifikan ya guys ya. Dipakai di outdoor pun juga masih terlihat sangat jelas layar dari HP yang satu ini. Terus juga untuk masalah responsivitas nih, saat buat diajak ngegame di sini responsif banget menurut saya. Karena untuk touch samplingnya HP ini memiliki 360 Hz. Terus juga untuk masalah multitouchnya bisa di touch sampai 10 jari. Jarang-jarang kan Infinix bisa di touch sampai 10 jari. Ditambah lagi dengan desainnya yang udah pakai dot not display yang kekinian banget, dan bezelnya pun juga cukup lumayan tipis kalau kita lihat, walaupun memang nggak tipis-tipis banget ya. Desain kayak gini tuh saya sangat suka banget lah ya. Ngomongin soal desain dari HP ini juga udah kerasa kayak HP mahal kelas flagship. Dipegang tanpa casing, di sini benar-benar nyaman banget guys. Bahkan hampir kayak bukan HP Infinix yang kita kenal, karena bagian belakangnya ini sangatlah kokoh dengan material polikarbonat bertekstur doff, dan pastinya juga gak gampang ninggalin bekas dik jari kalau misalkan bertekstur doff seperti ini. Framenya sendiri di sini udah mengotak seperti HP kekinian banget. Buat kelengkapan portnya sendiri di bagian bawah di sini ada lubang speaker, lubang USB Type-C, dan juga lubang jack 3,5 mm. Di bagian kanan di sini ada tombol volume up and down sama sensor fingerprint dan juga tombol power yang responnya itu cukup lumayan cepat ya guys ya. Terus juga di bagian atas di sini ada lubang speaker aja sama lubang antena, dan di bagian kiri di sini ada slot SIM card yang bisa triple slot ya guys. Jadi untuk kelengkapan port dari HP ini tuh masih komplit banget. Nah, ngomongin speaker, HP ini tuh kerasa nyaman banget untuk masalah kualitasnya, seperti HP sekitaran 5-6 jutaan yang saya rasakan. Beralih ke bagian performa, buat SoC sendiri HP ini pakai SoC abadi yaitu Helio G96. Memang bagian ini yang cukup dikompromiin oleh kebanyakan kaum mendang-mending. Sebenarnya agak sayang aja gitu, desain cakep kayak gini pakai Helio G96. Ya memang sih ya, nggak ada yang salah dari SoC yang satu ini. SoC ini SoC yang bukan kaleng-kaleng kok. Buat skor Antutunya aja kita dapat di angka 340 ribuan. Tapi alangkah lebih baiknya HP ini pakai SoC Dimensity series biar udah bisa 5G juga. Buat urusan ngegame, Helio G96 sebenarnya nggak usah diragukan lagi lah ya. Buat main game Mobile Legends dapat settingan ultra dan FPS yang didapat di angka 60, bener-bener stabil. Main game PUBG Mobile settingan smooth ekstrim itu mendapatkan 40 FPS, dan untuk masalah giroskopnya pun juga dari HP ini nggak delay sama sekali. Jadi udah lancar banget. Terus juga buat main game Genshin Impact settingan loss 60 FPS, FPS yang didapat di angka 30-an sampai 40-an FPS. Terkadang memang ada frame drop hingga 20-an FPS kalau buat main game Genshin Impact. Jadi buat masalah performa game, HP ini udah lebih dari cukup. Apalagi ditambah dengan getarannya yaitu dual axis linear motor yang membuat pengalaman saat ngegame makin tambah jos.
Variannya sendiri ini by the way yang varian 8/256 karena cuman ada satu varian aja ya guys ya, yaitu 8/256. Terus juga untuk RAM-nya sendiri bisa di-extend sampai 5 GB. Buat versi Android-nya dia udah pakai versi Android 12 dengan dukungan UI-nya yaitu XOS 10.6. Nah, saya pengen ngebahas sedikit untuk masalah XOS 10.6 ini. Yang dimana kalau kita lihat buat XOS versi terbaru ini kayaknya nggak ada perubahan yang cukup signifikan gitu loh ya dari XOS yang biasa, yang sebelumnya gitu ya, XOS 10 doang. Nah, di sini kalau kita lihat tampilannya masih kelihatan cukup rame, terus juga untuk bagian pusat kontrolnya pun juga masih banyak banget fitur yang menurut saya nggak terlalu berguna-guna banget gitu loh yang dimasukin. Harusnya Infinix bisa memberikan tampilan yang lebih simpel dari segi home screen dan juga masalah pusat kontrolnya. Ya sebenarnya udah bagus ya, cuman mungkin bisa dibikin lebih bagus kali ya. Tolong didengar ya Infinix. Beralih ke bagian baterai. Baterai sendiri HP ini memiliki kapasitas sebesar 4500 mAh. Memang kapasitas baterai yang nggak besar-besar banget. Terus juga buat SOT-nya sendiri HP ini tuh bisa bertahan 7-9 jam aja kalau untuk penggunaan normal ya guys ya. Nah, yang paling unik yaitu kecepatan chargingnya bisa sampai 120 watt. Wow, bisa dikatakan HP ini adalah HP paling murah dengan kecepatan charging 120 watt. Buat pengisian chargingnya aja dari 10% sampai 100% itu memakan waktu sekitaran 21 menit aja. Kemarin kita udah coba dan itu benar-benar luar biasa banget ya menurut saya. Terus juga HP ini udah pakai sertifikat TUF Rheinland yang menjamin 800 kali sirkuit pengisian. Jadi bakalan aman nih HP ya guys ya. Gak sampai di situ, bagian yang unik dari HP ini adalah kameranya yang upgrade-nya itu cukup besar-besaran nih ya. Konfigurasi sendiri di sini memiliki konfigurasi triple kamera untuk kamera belakangnya dengan kamera utamanya beresolusi 108 megapiksel, lalu 13 megapiksel untuk ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa depth dan 16 megapiksel untuk kamera selfie. Buat hasil fotonya ini bisa dikatakan beda banget dari hasil-hasil foto HP Infinix. Memang sih ya, dari Infinix Zero 5G menurut saya udah ada peningkatan yang cukup signifikan nih. Tapi di Infinix Note 12 VIP ini hasilnya makin ditingkatkan. Di sini warnanya terlihat netral, tidak terlalu oversaturated, dynamic range-nya pun juga cukup lumayan luas nih ya. Dan detailnya pun di sini masih cukup terlihat jelas karena berkat 100 megapikselnya yang bukan gimmick belakang kayaknya nih ya. So far so good lah ya hasil kamera dari Infinix Note 12 VIP ini. Cuman yang masih menjadi minus yaitu masalah perekamannya nih ya. Memang untuk masalah perekamannya di sini terlihat sangat stabil ya guys ya. Tapi kalau kalian lihat resolusi 1080p itu masih kelihatan pecah banget di sini. Jadi saran saya pakailah record dengan resolusi 2K aja biar menghasilkan kualitas gambar yang baik. Kesimpulannya, HP ini tuh bisa dikatakan lebih dari worth it kalau menurut saya. Walaupun memang SoC-nya masih pakai SoC abadi, tapi bagi saya itu tidak masalah karena keuntungannya itu banyak banget ketika kita pilih HP ini. Ibarat kata 20/80%. Kita dapat layar yang kece, pengisian cepat 120 watt, kamera 108 megapiksel, dan yang satu lagi yang paling penting adalah kayak fitur dari mulai seperti fitur NFC, dual stereo speaker, dan juga linear motor assist yang membuat getarannya HP seperti ala HP flagship. Jujur li, spek kayak gini tuh jarang banget kita temukan di HP brand-brand lain, apalagi dengan desain yang ala-ala HP flagship ini. Menurut saya HP ini worth it banget lah buat kalian pinang. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya, bisa jangan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadamgintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time.